Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Pagi keluarga Indonesia, selamat berjumpa kembali di obrolan Dapur Ibu. Kali ini kita memasuki episode ke-13. Episode ke-13, episode yang rawan gitu ya. Episode yang rawan karena titik-titik yang perlu kita kuatkan dalam sebuah komitmen dan konsistensi untuk bisa tetap terus berkembang. Dan ini adalah fase di mana kita terus berbicara tentang semangat, tentang produktif, dan untuk menjaga kebahagiaan kita selama di masa krisis. Kemarin kita sudah bicara hari pertama, mungkin saya akan mereview kembali ya. Hari pertama kita sudah bicara tentang bagaimana mengubah mindset kita tentang konsep homeschooling secara mendadak di tengah pandemi. Ya, hari kedua kita bicara tentang metodologi dan teknisnya. Oke, kita ngobrol bareng dengan Pak Dodi untuk mengupas tentang bagaimana sih metodologi dan teknis selama menjalankan pendidikan belajar dari rumah selama masa krisis ini. Dan hari ini, gitu ya, hari ini kita akan berbicara bagaimana tentang sebuah kemerdekaan belajar kita meski ada di dalam rumah. Nah, proses-proses merdeka dan memerdekakan ini yang akan kita gali bareng. 15 menit pertama kita akan ngobrol dengan Pak Dodi, dan selanjutnya saya sudah menyiapkan susunan pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan kita tetap akan berharap waktunya cukup untuk menjawab semua pertanyaan dan selesai untuk hari ini. Baiklah, kita langsung saja untuk bisa segera mengupas tentang bagaimana sih kemerdekaan belajar itu, ya, merdeka belajar meski berada di dalam rumah dalam menjalankan proses belajar dari rumah selama COVID-19 ini. Menantang kita sebagai orang tua untuk bisa menjadi fasilitator anak di rumah. Dan kita panggil Bapak Dodi Marianto. Inilah Pak Dodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren amat, Pak. Ya. Salah tiga dingin. Salah tiga dingin. Ini kostum-kostum saat muda dulu, gitu kan. Ini tahun berapa? Tahun berapa ya punya kostum? 9. Untuk menutupi sponsor. Iya, 95. Iya. Jadi ini ada baju tahun 95. 95. Ya, tahun 95, dan ternyata terus ya masih bisa warnanya dipakai. Tidak pudar. Iya, karena Pak Dodi ini sangat irit sekali untuk urusan baju. Pokoknya baju yang keluar, kalau mau masuk baju harus keluar dulu bajunya, dan ini disayang banget. Pak Dodi, kita lanjutkan ya Pak Dodi. Ya, kemarin kan kita sudah mulai berproses tentang bagaimana mengubah mindset kita dalam masa menghadapi krisis untuk mendadak belajar di rumah seperti ini. Hari kedua kita sudah bicara tentang metodologi, kemudian hal teknisnya itu seperti apa dengan adanya pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin saat ini kita akan mengupas untuk bagaimana sih biar para orang tua, anak, guru ini dalam menjalankan proses belajar di rumah itu bisa merdeka gitu, merdeka dan memerdekakan gitu ya. Ya. Dimulai dengan kegembiraan, bukan kemarin? Ya, betul. Ya. Jadi ini fase awal ini yang penting untuk ditumbuhkan adalah kegembiraan belajar. Ya. Kemudian tata caranya adalah dengan menggunakan aneka macam hal yang menggembirakan untuk anak-anak. Ada 4 hal yang tidak akan pernah ditolak oleh anak, yaitu 1 dongeng, yang 2 bermain, yang ketiga hadiah, dan yang keempat kejutan. Nah, ramu itu menjadi sarana untuk senantiasa
membuat suasana gembira di dalam rumah. Kemudian bahwa etapa saat ini adalah etapa darurat. Jadi ini etapa baru berubah dari persekolahan di gedung sekolah menjadi pembelajaran di rumah. Jadi adalah proses peralihan. Dalam proses peralihan jangan digagas dengan aneka macam materi. Disadari itu terlebih dahulu. Jadi tidak perlu juga saat ini orang tua dan para guru panik dengan masalah konten pembelajaran. Tenang terlebih dahulu. Kira-kira rentannya adalah 1 bulan dikalikan dengan masa belajar di sekolahnya sebelumnya. Ya. Itu kira-kira demikian itu. Tetapi tidak berarti bahwa ketika berada di rumah sudah 1 bulan itu proses peralihannya sudah selesai untuk anak-anak yang kelas 1 atau setelah 2 bulan ini di rumah untuk anak-anak kelas 2 menjadi sudah selesai. Itu kalau masa peralihannya tidak disadari dan tidak dijalankan, maka ya waktu 2 bulan ini adalah sia-sia. Artinya memang tidak ada proses upaya menata proses peralihan dari persekolahan di gedung sekolah menjadi pembelajaran di rumah. Jadi memang harus mulai lagi argonya dari nol nih, startingnya dari nol lagi, ditata agar muncul hal itu. Kemudian apa yang perlu dilatihkan terlebih dahulu yaitu mengenai tata cara belajar learn how to learn ya. Kemudian mengenai adab, hal yang berkaitan dengan struktur berpikir, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa saja yang bisa dieksplorasi dan lain sebagainya dari persekolahan ini. Nah, kemudian mengenai masalah kemerdekaan belajar, yang namanya merdeka itu adalah mandiri dan bebas menentukan pilihan. Nah, catat nih, mandiri, bebas menentukan pilihan. Bagaimana bisa mandiri kalau anak-anak tidak mengerti bagaimana cara untuk mandiri itu. Jadi cara menentukan tujuannya, cara untuk menggapai tujuannya, jadi menetapkan langkah-langkah menuju tujuannya, cara memonitornya dan mengevaluasinya anak-anak belum tahu. Jadi tidak mungkin mandiri jika memang belum pernah dilatih mandiri. Jadi perlu proses untuk pelatihan mandiri dulu untuk anak-anak bisa merdeka. Lalu setelah itu dilatih bagaimana cara memilih. Jadi di dunia maya ini, di internet ini, pilihannya banyak sekali. Dan mereka bisa pilih seketika itu dari layar gadgetnya. Jadi bisa saja mereka off dari layar monitor dan mengerjakan hal yang lainnya. Bisa bermain, bisa melakukan chatting, bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa apa saja mereka bisa lakukan saat itu juga dengan hanya pencet-pencet dan tanpa harus bergerak dari tempat posisinya saat itu. Sehingga kita terkadang tidak terlalu mengerti mengenai apa yang sedang dikerjakan anak-anak bila kita tidak intensif memonitor. Nah, hal semacam ini perlu disadari bersama. Kami itu menetapkan suatu aturan sederhana bahwa ketika sedang memegang gadget, maka harus di area publik di rumah itu. Tidak boleh di dalam kamar. Ya, tidak boleh di dalam kamar. Jadi harus di area publik, misalnya ruang tamu, ruang belajar yang di luar. Sehingga ketika kami orang tuanya ini perlu memonitor, kami cukup sebenarnya mondar-mandir sebentar aja, sekilas gitu kita tahu apa yang ada di layar. Dan satu hal Pak Dodi, jadi kalau kita tuh kalau di ruang bersama itu juga menghadap laptopnya menghadap keluar gitu ya. Layarnya tidak menghadap dinding. Jadi setiap orang bisa melihat layar bersama. Jadi kita tahu apa yang ada di layar itu. Itu hal sederhana yang teknik-teknik sederhana untuk bekerja dengan gawe ini bersama dengan anak-anak. Kemudian apa tadi? Pembelajaran ya, memilih untuk bisa merdeka tadi itu. Jadi mereka perlu dilatih terlebih dahulu memilih hal-hal yang baik. Nah, bagaimana bisa memilih hal yang benar dan baik? Maka standar benar dan baiknya harus disamakan dulu antara orang tua. Jadi apa yang benar dan baik di dalam benak anak itu sudah selaras dengan apa yang benar dan baik menurut orang tua. Sebelum itu diselaraskan, anak-anak tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang baik. Mereka akan membuat adjustment sendiri. Mungkin ketika teman-temannya merasa bilang bahwa sudah nonton ini, sudah ini, mereka akan bilang, oh teman-temanku juga nonton, teman-temanku juga main, mungkin itu baik. Nah, barangkali buat orang tua, loh
kok anakku main itu, panik nanti. Nah, sehingga perlu adjustment. Kemudian hal yang perlu orang tua ketahui juga tentang dunia digital ini adalah dunia digital ini berkembang dan berubah dinamik dengan sangat cepat, sehingga memang sangat menarik. Bahkan kadang-kadang jauh lebih menarik dari dunia realitas, karena dunia realitas berubahnya tidak sedinamik dunia digital ini. Kita bisa mengubah bentuk pot itu seketika dalam dunia dinamik. Di dalam dunia real, pot itu mungkin dari 5 tahun yang lalu potnya tetap seperti itu. Nah, kita orang tuanya ini jika juga tidak sering mengupgrade diri, mengubah diri kita, meningkatkan diri kita, itu akan kalah menarik dengan dunia digital. Orang tua digital, hati-hati, anak-anak bisa jadi punya teman digital, juga punya orang tua digital. Jadi kita perlu untuk belajar mengenai hal itu menjadi lebih dinamik. Nah, nanti kalau mereka sudah tahu mana yang benar, mana yang baik, selaras mengenai hal itu, mereka akan bisa menentukan pilihan yang sesuai dengan dirinya dan juga akan selaras dengan nilai-nilai yang dianut keluarga. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua. Jadi untuk mandiri perlu latihan. Untuk bisa memilih perlu latihan. Nah, kalau itu belum dilatih, bagaimana anak-anak akan mengerti? Kami membuat sebuah kaidah. Segala sesuatu yang belum pernah kami latihkan tidak boleh dimintai pertanggungjawaban. Jadi seperti juga kaidah yang Tuhan sampaikan, hal yang kita tidak mengerti, kita tidak akan diminta pertanggungjawaban. Jadi selama mereka belum kami latih, belum kami beritahu, maka tidak boleh dimintai pertanggungjawaban. Artinya tidak boleh dimarahi, tidak boleh diminta pertanggungjawaban atas hal itu. Nanti kalau kita tahu ada yang keliru, maka kami ngobrol dulu, kemudian kami latihkan dulu, baru kemudian kami pastikan dia sudah mengerti dan bisa melakukannya. Baru setelah itu apabila terjadi penyimpangan, kami akan minta pertanggungjawaban atas hal itu. Itu tahapannya. Kemudian kalau menurut pengalaman Pak Dodi dalam melatih anak-anak memilih dan mengerti yang baik dan benar selama ini, itu memerlukan ilmu apa aja gitu Pak Dodi untuk orang tua yang perlu dibekali gitu, agar bisa gitu mendampingi anak-anak, memberikan pelatihan itu gitu kan. Oke, yang pertama kan perlu standar mengenai baik dan benar. Ya, kami menggunakan baik dan benar yang sesuai dengan konstitusi rumah tangga kami, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu jadi kami gunakan patokan itu, kemudian disampaikan mengenai kaidah-kaidah dasarnya. Nah, kaidah dasar kami itu kami sebut dengan core values. Kami hanya menganut sedikit saja ini, 2-3 sebagai inti yang akan menjadi mewarnai seluruh nilai keluarga itu. Bapak Ibu boleh memilih itu dari sekian banyak karakter baik itu. Misalnya berani, jujur, seperti sidik, amanah, tabligh, fatonah, sesuatu itu dipilih mana, tapi jangan lebih dari 5. Nanti malah menerapkannya seperti apa? Mengerti aja tidak, apalagi akan menerapkan. Jadi 2-3 cukup. Gitu. Setiap tahun dilatihkan 1 untuk terus-menerus dilatih secara konsisten. Jadi proses pelatihannya memang panjang dan segala sesuatu itu ada dalam sistemnya itu setelah dilalui tentu ada feedback untuk fine tuning itu. Jadi misalnya apakah ini sudah oke atau belum? Itu kan kemudian diobrolin lagi nih bahwa yang itu oke, yang itu tidak oke. Lalu bagaimana baiknya? Itu terus sampai selaras yang kita anggap sebagai hal baik dan hal buruk, hal benar dan hal salah. Itu dilatihkan terus-menerus. Nah, yang perlu untuk dimiliki oleh orang tua, sepengalaman kami adalah sederhana sebenarnya tuh, forum ngobrol. Jadi ngobrol bareng gitu setelah sholat ngobrol. Jadi kami ini punya forum yang diberi nama oleh Septi dengan forum
antariksa. Forum Antariksa. Bagi kami punya dari kecil, anak-anak kecil dulu saya membuat forum antariksa. Antariksa itu antara maghrib dan isya. Gitu. Jadi antara maghrib dan isya itu biasanya kan kalau habis sholat jamaah gitu ya, habis sholat jamaah tidak segera pergi. Kalau sudah habis sholat jamaah maghrib itu kan ada jeda waktu yang sangat prime time gitu ya. Menurut kami itu prime time banget karena maghrib ke isya itu pendek, kemudian mau melakukan kegiatan yang lainnya juga tanggung, semua serba tanggung. Maka harus ini prime time banget ini untuk bisa ngobrol bareng. Maka kasih nama gitu, kasih nama itu penting untuk bisa menyebut gitu ya, memberikan ruhnya gitu, Maka saya sebut dengan pertemuan forum antariksa gitu ya, forum antariksa antara maghrib dan isya. Nah, ya, itu bukan kultum ya. Jadi orang tua tidak berceramah di sana, tidak menyampaikan khutbah. Ya. Itu tidak menyebalkan banget kalau yang anak-anak itu sebenarnya tidak suka loh. Nggak suka dikasih nasihat. Itu aja ngobrol. Ngobrol kita bersama. Jadi ya ngaji pendek, mungkin sedikit hafalan disampaikan surat-surat pendeknya. Kemudian bapaknya mulai tanya gimana hari ini, gitu santai aja gitu kan. Jangan biarkan prime time itu diisi oleh televisi yang values-nya belum tentu sesuai dengan kita. Prime time itu harus kita yang itu kalau di tayangan televisi itu mahal banget itu prime time itu kan. Itu untuk masuk iklan aja itu mahal sekali. Nah, kalau kita sampai mengizinkan pihak lain beriklan di prime time kita, wah dengan gratis lagi gitu kan. Dan kita yang rugi. Nah, itu sangat sayang sekali kalau menurut saya, itu sayang banget untuk kita bisa melewatkan prime time kita. Nah, ya, kamu banget soalnya ya, tiap kali maghrib itu kan ayo masuk anak-anak gitu itu. Ya, rumah gitu. Kami gunakan itu sebagai hal yang sederhana yang kami gunakan patokan waktunya. Jadi forumnya sudah ada, perbanyak ngobrol. Satu mungkin saat maghrib dan isya, kemudian bisa jadi ketika ngeteh sore bareng-bareng, saat selesai makan jangan buru-buru pergi dari meja makan, luangkan 5-10 menit untuk ngobrol terlebih dahulu. Itu saja terus menerus nanti akan ketemu pola yang cocok dengan keluarga. Ya, itu akan terjadi dari, kalau saya melihat ternyata memang di keluarga kami yang banyak itu adalah meja gitu ya, meja makan untuk forum ngobrol ternyata. Terus teko itu untuk ngobrol bareng, lantai. Bilang gitu. Sekarang dong, rumah kami di Depok itu kami tidak punya meja. Tidak punya meja gitu. Kalau yang dulu awal-awal gitu. Tidak punya meja. Kursi tidak punya meja, tidak punya. Kami itu hanya punya karpet ukuran 3 kali 4. Ya, 2,5 kali 4 itu. Itu harta kami, itu karpet. Pertama, sudah hanya itu. Untuk sarana ngobrol. Itu tempat ngobrol, tapi kami membuat space yang banyak. Jadi ruang tempat karpet itu berada itu tempat ngobrol. Dapur kami kan selalu di luar. Itu kami, karena Depok itu panas sekali. Kami senang sekali duduk di lantai di dapur, juga tempat ngobrol. Lalu garasi, teras. Itu garasi yang tidak ada mobilnya itu menguntungkan sekali. Karena di sana tempat kami bisa ngobrol di area depan, dan kebetulan ada keran airnya. Jadi anak-anak senang banget tuh. Kalau panas-panas diguyur, disiram pakai air, terus duduk ngobrol. Kalau saat ini tidak harus memaksakan adanya meja. Dulu kami pun menggunakan kardus dikasih taplak ya. Kardus dikasih taplak, emang ini sarana kita makan bareng, ngobrol bareng. Nah itu ya, itu yang perlu dikuatkan. Jangan sering diunggah di media sosial. Kardus gitu ya, keren banget soalnya. Baik, ini adalah segmen pertama. Nanti kita masih banyak akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tapi sebelumnya saya akan iklan dulu untuk kegiatan esok hari kita. Ada apa sebenarnya ya di esok hari? Inilah dia aktivitas kita, ngobrol kita esok hari. Ini berputar, waktu berlalu, tantangan makin seru. Ketika rintik hujan datang, semua senang.
Ketika awan gelap datang, semua tegang, pertanda akan ada badai dalam hidup kita. Di sini kita diuji bagaimana sikap kita menyambut pelangi. Akan hadir esok hari Elan Kusuma, seorang anak muda yang akan bercerita tentang yang muda yang merdeka belajar. Tetap di obrolan dapur ibu hari Sabtu tanggal 9 Mei jam 10 tepat. Itulah esok hari ya, kita sudah belajar 3 hari ini berturut-turut, dan esok hari kita akan bertemu dengan seorang anak muda yang akan belajar langsung bagaimana sih kemerdekaan belajar itu ada pada dirinya gitu ya. Jangan lewatkan esok hari, seru, pasang alarm karena jam 10 akan hadir yang muda yang merdeka ya. Pak Dodi, ada pertanyaan ini Pak Dodi ya. Yang pertama ini Pak Dodi dari Bu Guru, ini namanya Bu Irlahan. Apa kabar Bu Irlahan ya? Pak, saya tuh nggak bisa fokus untuk mendampingi anak-anak saya belajar selama di rumah ini gitu ya. Karena saya guru yang harus mendampingi anak orang lain gitu. Nah, di selama COVID belajar di rumah ini kan jadi dilema gitu ya, dilema anaknya harus didampingi juga, anak orang lain itu kewajiban di kantornya. Nah, Iya. ini yang jadi gimana nih Pak? Yang pertama saya mengapresiasi para bapak dan ibu guru yang mesti menjalankan aktivitas pembelajaran dari rumah dan sekaligus mendampingi putra-putrinya belajar di rumah pula. Ini situasi yang pengelolaan waktunya tidak mudah. Barangkali akan sangat baik jika bisa didiskusikan dengan pihak sekolah, baik sekolah kita dan sekolah putra-putri kita untuk bisa menata waktu ini. Jadi ketika kita sedang mengajar, itu tidak berbenturan dengan ketika anak-anak sedang belajar. Okay. Jadi dirembuk dengan para pihak yang berkepentingan ini. Jadi seperti sekolah kami di Lebah Putih itu antara orang tua, siswa, dan guru itu berembuk tentang jam belajar. Tidak harus sama dengan jam belajar ketika waktu sekolah biasa. Jadi ada kalanya bisa terjadi sore hari, malam hari, itu didiskusikan dan dimusyawarahkan bagaimana baiknya. Apabila terjadi ketidakcocokan, kemudian dicari solusinya, bagaimana agar bisa bekerja berjalan dengan baik semuanya. Ya, mungkin bisa dilakukan demikian. Betul. Jadi memang ini kita harus mulai menata gitu ya, manajemen waktu sih sebenarnya ya. Manajemen waktu. Saya pun dulu juga melatih para guru-guru itu bagaimana RPP, rencana pembelajaran yang ada di sekolah yang kita buat untuk anak-anak orang lain gitu ya, itu kita terapkan juga untuk anak-anak kita dengan versi yang berbeda gitu. Jadi kita pun di waktu senggang kita atau waktu-waktu sebelum kita berangkat ke pekerjaan atau hari libur gitu ya, itu Bunda harus membuat lesson plan, membuat RPP untuk anak kita gitu. Anak kita tuh sebenarnya kita mau belajar apa aja sih selama ibu ada di rumah, atau anak-anak nanti kita kerja, mereka nanti bersama orang dewasa yang ada di sekitar rumah kita mau apa nih, titip apa gitu, mendelegasikan apa. Nah, itu adalah tanggung jawab kita sebagai ibu, karena itu utama dan pertama gitu ya. Oke, kemudian ini saya gabungkan ini dari Mbak Desti, Mbak Putri, Mbak Nurfafa, gitu, Mbak Siva sama soalnya macet cari ide Pak untuk membersamai anak gitu kan. Aduh bingung pada hari ke hari mau apa lagi, kayak masak ya, kalau saya masak bingung gitu kan. Ini gimana Pak? Iya. Itu tantangan menarik buat kami para orang tua dulu. Kalau sudah mati gaya gitu ya. Harus ada anti mati gayanya ya Pak. Iya, kita melakukan sesuatu yang anti mati gaya. Jadi yang sederhana adalah misalnya demikian ini, kita sedang beraktivitas menghadap ke tembok ini. Kemudian yang perlu kita lakukan itu sebenarnya tidak perlu keluar dari arena ini. Kita hanya perlu menggeser pandangannya yang semula menghadap ke tembok belakang ini, kemudian kita menghadap ke tembok kanan. Itu sudah akan berubah suasana. Kemudian dari dalam rumah pindah keluar rumah, itu sudah berubah suasana. Halaman gitu ya, ada halaman. Kalau kemudian dari halaman rumah pindah ke halaman masjid atau lapangan RT RW, itu sudah berubah suasana.
kegiatan yang sama dilakukan pada tempat yang berbeda, itu suasana sudah berbeda. Kemudian kita memperkaya dengan aneka macam kegiatan. Ini sekarang sudah lebih mudah ini. Para ibu banyak yang senang sekali berbagi pengalaman. Kita bisa mengambil aneka macam bentuk kegiatan, bentuk permainan, bentuk lagu dan sebagainya dari internet. Jadi ini sekarang sumbernya banyak banget. Kita hanya perlu untuk ngeklik untuk bisa mendapatkan berbagai macam gagasan. Itu yang kalau kita memperkaya bentuk dan gagasan. Nah, kemudian yang ketiga, yang sebenarnya tidak kalah penting adalah bahwa anak-anak itu adalah juga sumber gagasan. Betul. Jadi janganlah memikirkan segala sesuatunya sendiri. Tanya ke anak. Tanya ke anak. Izinkan anak mengambil inisiatif untuk kegiatan pada hari itu. Itu akan sangat menarik. Ragamnya bisa apa saja. Bahkan permainan-permainan yang sudah biasa kita lakukan, itu bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda. Karena aturannya bisa kita buat saat itu juga sendiri. Itu bisa dilakukan. Itu kalau permainan-permainan. Bagaimana dengan kegiatan pembelajaran? Kegiatan pembelajaran juga kita bisa menggunakan berbagai macam alat, berbagai macam tempat, berbagai macam cara untuk hal yang sama mungkin. Jadi misalnya nih, yang kemarin kita contohkan mengenai belajar ikan ya. Kita kan mulai dengan itu masak sih sebenarnya awalnya. Orek-orek mewarnai ikan gitu, untuk anak-anak. Kemudian kita juga bisa dengan melihat datang ke pasar ikan, melihat aneka macam ikan, tanya mengenai jenis-jenis ikan. Lalu kita bisa mulai dengan membedah ikan. Itu sebenarnya kegiatan pusat waktu itu adalah masak ikan. Masak ikan. Beli ikan yang masih hidup. Kemudian ayam juga yang isinya ada, masih utuh. Cuma minta tolong disembelihkan di pasar. Jadi kalau di sana di tempat kami dulu itu dekat dengan pasar. Kami boleh untuk memilih ayam kemudian memilih ayam hidup, kemudian minta tolong dipotongkan, bulunya dibersihkan, tapi tolong jangan dibelah atau dipotong-potong. Nanti kami sendiri yang akan membelah dan memotong. Itu anak-anak ikut. Anak ikutnya mulai dari ke pasar, gitu. Dari ke pasar dia lihat cara memilih ayamnya seperti apa, kemudian disembelih dengan cara yang halal seperti apa. Nah itu ikut di prosesnya itu. Jadi sebenarnya keseharian kita ya Pak ya. Satu tema kan bisa banyak banget tuh. Betul. Bagaimana memahami tentang kaidah agama, bagaimana tata cara memotong ayam sesuai dengan kaidah agama. Apa artinya halal dan haram, bagaimana memilih ayam baik dan ayam tidak baik, dan seterusnya tuh. Dan gizi, ada apa saja dalam ayam, biologi, isinya, organ tubuhnya seperti apa, kemudian mengenai proses memasak, membagi ayam itu bisa menjadi berapa hari, yang mana terlebih dahulu yang dimasak, mana yang bisa belakangan dimasak, mengapa yang ini harus segera dimasak, yang ini bisa belakangan dimasak dan seterusnya. Tata cara penyimpanan banyak banget itu. Hanya satu ayam gitu ya. Itu membuat menarik. Jadi keseharian kita itu bisa menjadi ide dari proses pembelajaran. Itu yang sangat menarik. Termasuk yang kemarin malam bisa kita saksikan mengenai bulan penuh. Super moon. Kan keren sekali. Itu juga luar biasa. Dan yang penting adalah Bunda, saat ini adalah situasi yang mungkin 100 tahun kemudian baru akan kita alami lagi. Kita harus bersyukur. Jadi boleh jadi anak-anak hanya akan mengalami kejadian semacam ini sekali seumur hidupnya. Boleh jadi itu. Jadi sayang sekali kalau situasi yang semacam ini tidak menjadi proses konten pembelajaran untuk kita dan anak-anak. Jadi jangan buru-buru untuk sekedar mengajari 1 tambah 1, 2 tambah 2, mengajari sesuatu yang bisa dilatih kemudian. Sementara mengabaikan situasi yang tidak mungkin kita dapatkan di kemudian hari, yaitu peristiwa saat ini, pandemi COVID-19, dan sekaligus yang akan rentetannya ada krisis ekonomi, krisis sosial mungkin, ada aneka macam hal yang berkait di dalamnya. Kemudian bagaimana proses recovery alam melakukan perbaikan terhadap dirinya sendiri, itu sesuatu yang mungkin tidak akan didapati di kemudian hari, tidak dialami di kemudian hari. Sayang kalau etapa ini tidak menjadi proses pembelajaran.
kami menghargai ketika anak-anak memilih untuk tidak menjalani proses ini bersama dengan kami. Sebagai orang tua saya tentu was-was. Bagaimana jika nanti ada apa-apa dengan anak-anak? Tetapi mereka memberikan alasan yang baik mengenai hal ini. Dan menurut saya benar. Yaitu mereka tidak akan belajar banyak tentang situasi saat ini jika mereka menjalaninya bersama dengan kami, orang tuanya. Itu oke. Lalu kami hanya kemudian dari beruntungnya teknologi saat ini sudah memberikan kita aneka macam kemudahan untuk tetap bisa mendiskusikan hal itu meskipun secara fisik berjauhan satu dengan yang lainnya. Iya, ini namanya momentum learning-nya ada di situ. Jadi kalau saya di pembelajaran anak-anak itu, kalau misal ada sesuatu tadi, misalnya ada COVID, ada gempa, ada bulan purnama, nah itu kita segera switch apa yang direncanakan sebelumnya. Jangan kekeh bahwa ini harus, kemarin kan harusnya materinya ini, maka ada gejala alam apapun kita lewatkan, itu sayang banget. Nah, kemudian saya terapkan di School of Life Lebah Putih. Di School of Life Lebah Putih juga itu guru-guru harusnya adalah adaptasinya tinggi sekali gitu. Jadi untuk melihat, ini ada materi tentang, misalkan kemarin ada gempa gitu, ada gempa ini, wah ini harus menjadi bahan materi pembelajaran. Nah, sekarang ketika masuk COVID, kita punya loh. Terbentang di alam semesta ini adalah materi pembelajaran yang nggak pernah habis-habisnya gitu. Nah itu yang digali terus menerus. Gitu. Sayang sekali jika kita hanya kekeh dengan apa yang ada dalam textbook pembelajaran yang semacam itu. Di buku paket. Ya memang menyedihkan. Cuma itu aja. Saya mau mengajak anak-anak saya belajar mengenai pandemi dan COVID-19, tapi itu kan tidak akan diteskan. Aduh. Ya, kalau kita hanya berorientasi pada tes nanti nilai-nilai rapor. Ya anak-anak kita nanti akan hanya sebatas itu kan sayang sekali. Sementara mereka itu punya potensi untuk bisa berkembang tak terbatas. Betul. Apalagi kalau ditarik ke buku paket aja gitu ya Pak ya. Itu sedih banget kalau ditarik hanya materi-materi selama pandemi ini hanya ditarik dari buku paket. Buku paketnya nggak ada materi pandemi soalnya gitu. Nggak ada materi pandemi. Maka kalau kami di home based education kami di rumah dan di School of Life adalah nggak usah menggunakan buku paket dulu gitu. Itu ada referensi, bukan buku satu-satunya itu yang harus dipakai. Ya boleh untuk foto aja. Itu referensi gurunya, referensi ibunya ya gitu, bukan materi satu-satunya untuk anak kita. Oke, ini mungkin akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nur Siti Halimah. Anaknya tuh sering, bagaimana dengan menghadapi anak-anak yang seringnya tuh di alam bebas, lari-lari, dilepas gitu kan Pak. Tiba-tiba sekarang harus di dalam rumah. Nah ini nih. Itu menarik itu. Ruang rumah tentu lebih terbatas dibandingkan dengan alam yang luas. Sebenarnya kalau seperti Mbak Siti Nur Halimah yang tinggal di Salatik, mungkin malah sudah pinggir berbatasan dengan Kabupaten Semarang, itu lahan yang masih sangat luas. Protokol COVID ini tidak melarang anak-anak untuk berada di area yang luas. Yang tidak diizinkan kan berdekatan, kemudian membuat gerombolan, berkegiatan dalam jumlah yang banyak dalam satu tempat satu waktu. Itu kan tidak boleh. Artinya kalau kemudian lari-lari di lapangan sendirian, jalan-jalan ke sawah, tidak bersama banyak anak yang lainnya, itu kan justru sehat, justru baik. Jadi buat teman-teman yang tidak berada di area-area padat seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar yang lainnya, yang tinggalnya di pedesaan, maka janganlah kemudian juga terkungkung di dalam rumah saja. Iya, itu nanti justru bukan hanya secara fisik, itu secara psikis juga nggak sehat. Anaknya bingung nanti. Betul. Jadi protokol COVID ini dimengerti bukan untuk memenjarakan kita di dalam rumah, tetapi untuk menjaga agar kita tidak berada di dalam area-area yang berdekatan dengan orang-orang di mana bahasanya droplet, keren ya dropletnya, percikan ludah kita itu bisa mengenai pihak lain atau pihak lain bisa mengenai kita, percikan ludahnya. Kemudian kita juga tidak berada dalam area yang rapat bersama-sama dalam satu waktu di tempat tertutup. Iya. Beruntungnya sebenarnya Lebah Putih itu adalah areanya semuanya terbuka. Jadi kami sebenarnya tidak terlalu khawatir dengan hal itu.
Meski demikian kami mengikuti agar pembelajarannya terjadi di rumah, tidak apa-apa, dijaga jarak di sana, tapi kami tidak mengungkum anak-anak dengan sesuatu yang memang seharusnya tidak perlu. Karena fitrahnya anak-anak itu kan eksplorasi. Iya, gitu anak-anak memang eksplorasi. perlu untuk ruang bergerak. Jadi menjadi tidak sehat buat mereka jika dikungkum pada area yang sempit dan tidak boleh bergerak. Pegang laptop atau pegang HP, itu malah makin nggak sehat gitu kan. Iya, secara pendidikan tidak baik, secara fisik tidak baik, secara psikis tidak baik. Jadi buatlah arena, pahamkan kepada mereka apa yang perlu mereka jaga. Jadi ya tidak kemudian guling-gulingan, gelut-gelutan sama temannya. Tidak demikian. Boleh bermain. Nah kalau bermain layang-layang bersama, satu pegang bahkan jaraknya bisa 10-15 meter kan tidak apa. Dalam hal itu di area terbuka di tengah sawah di bawah matahari sehat sekali. Oksigen sehat, matahari sehat, fisik bergerak sehat, psikisnya juga bahagia. Pendidikan bisa dikerjakan. Oke, itu ya Mbak ya. Kemudian dari Mbak Dian di Singapura, Pak, kelas-kelas tanpa bersekat yang kemarin itu ya, kelas-kelas tanpa bersekat dengan siswa yang beragam usia itu apakah bisa disebut sebagai education 4.0? Ya, tidak. Oh tidak ya? Tidak. Ya, karena tanpa sekat dan tanpa batas kelas itu baru satu sisi. Menjadikan itu sebagai sebuah sistem itu memerlukan hal yang lebih banyak aspek yang dibandingkan hanya sekedar itu. Jadi di 3.0 itu juga bisa dikerjakan yang semacam itu dan kami sudah mengerjakannya. Dan itu baru sebenarnya kan sudah lama. Ini alamiahnya kan ya Pak ya? Iya. Kalau lihat film Little House in the Prairie, zamannya Laura and George Wilder, itu angkat-seangkatan ya kita. Itu pembelajarannya adalah satu ruangan untuk anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Iya. Seperti di rumah gitu kan, didekatkan gitu, didekatkan itu sebagai pembelajaran di rumah sehingga ketika berada di dalam rumah itu nggak kaget, di sekolah dan di rumah itu sama, ya itu contohnya ya, yang sekarang baru akan dikembalikan lagi gitu kan. 4.0 menjadi 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0 itu nanti memerlukan sebuah bundle komponen-komponen yang saling terhubung, aspek-aspek di dalam pendidikan ini dirancang sehingga menjadi sesuatu yang memang kalau pendidikan kan mestinya bukan sejalan dengan zaman, tapi melampaui zamannya. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi kalau kita hanya saat ini mengejar terus-menerus, mengejar apa yang sudah dilakukan oleh tetangga, mengejar apa yang dilakukan oleh tetangga, apa yang sudah dunia lakukan, maka kita akan selalu menjadi pengikut. Nah, kita mesti berani untuk menetapkan sesuatu yang belum pernah dijalankan. Iya, belum dijalankan. Belum pernah dilakukan dan barangkali memang berbeda dengan yang lainnya. Sehingga ya dengan demikian kita akan melampaui zamannya, menjadi penulis di dalam sistem itu. Atau ya kalau kita tidak mampu seperti itu, kita akan selalu menjadi pengikut di dalam sistem itu. Jadi prosesnya adalah kita ingin menjadi bukti atau kita yang ingin melihat bukti tersebut. Nah itu penting untuk kita lihat nantinya ya. Terakhir ini Pak Dodi, dari Mbak Noni Jogja, apakah kita sebagai orang tua harus mulai membuat kurikulum belajar seperti homeschooling ya Pak ya? Karena jujur tugas sekolah yang hanya menyelesaikan buku paket itu 30 menit selesai. Membuat atau tidak itu semua tergantung kepada kebutuhan kita dalam keluarga. Membuat kurikulum untuk homeschooling itu juga memerlukan tidak semua orang bisa akan cocok dengan bentuk-bentuk kalau yang disebut kurikulum baku seperti itu, penjadwalan yang baku seperti itu. Nah, Bunda nanti dengan keluarga cobalah melihat karakteristik keluarga masing-masing. Misalnya nih, kami ini sangat terlatih dengan segala sesuatu itu terencana, terstruktur. Tapi barangkali keluarga ada yang tidak cocok dengan hal itu. Kalau harus membuat rencana dan sistematisasi aktivitas, itu justru stres nanti. Lebih suka dengan sesuatu yang serba
spontan ya ngalir saja begitu apa adanya. Nggak apa-apa. Ya, Itu pilihan. Itu pilihan. Dan dilihat karakteristiknya. Kalau itu memang cocok, memenuhi kebutuhan, membahagiakan, jalankan terus saja. Tetapi kalau itu kemudian dianggap kok kita ada sesuatu yang kurang ya, ini kok kita menjadi tidak cukup optimum ya, kita tidak melakukan sesuatu yang terbaik ya. Kalau kita kemudian sama-sama merasa perlu untuk berubah, ya mari berubah. Apa yang perlu diubah, didefinisikan, kemudian dipelajari bagaimana kita bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Jadi lihat saja masing-masing. Kalau memang perlu membuat kurikulum, mari buat kurikulum. Belajar bagaimana tata cara membuat kurikulum yang baik. Baik nanti persekolahan akan kembali ke gedung maupun tidak. Kalau kami, itu adalah pendidikan anak itu tetap menjadi tanggung jawab kami sebagai orang tuanya. Jadi dulu ketika Enes dan Ara itu masuk ke sekolah, maka kami juga membuat kurikulum untuk Enes dan Ara itu. Salah satunya adalah sekolah. Nah, di sekolah kami menyampaikan kepada para guru apa yang kami harapkan dari sekolah itu. Jadi ada kerjasama dengan fasilitator yang ada di sekolah. Betul. Jadi dulu kepada para gurunya itu ketika di SMP, saya juga menyampaikan bahwa jangan terlalu khawatir dengan materi pembelajaran untuk anak-anak. Saya hanya bilang bahwa materi pembelajaran untuk anak-anak itu IPA, IPS, matematika itu tanggung jawab saya sebagai orang tuanya. Di sekolah ini anak-anak hanya perlu untuk belajar bagaimana mereka berorganisasi, bergaul dengan teman sebaya, kemudian berinteraksi dengan para guru. Itu yang kami harapkan dari sekolah. Yang lainnya, masalah materi pembelajaran itu tetap tanggung jawab saya. Jadi apakah mereka mengerti matematika atau tidak, itu tanggung jawab saya. Apakah mereka mengerti IPA atau tidak, itu tanggung jawab saya. Saya tidak menuntut tanggung jawab dari gurunya di sekolah tentang hal itu. Misalnya seperti itu. Nah, dan itu bisa terjadi di saat Enes Ara dulu memutuskan tuh SMP di SMP negeri gitu ya. Itu terjadi seperti itu. Betul. Sehingga pihak sekolah juga kemudian mengizinkan ketika Enes dan Ara perlu untuk izin untuk aktivitas organisasi di luar. Jadi mereka setiap saat bisa meminta izin untuk berkegiatan organisasinya di luar sekolah. Jadi entah sedang ada konferensi remaja di Jakarta atau di Bandung waktu itu harus mengisi kegiatan seminar, mereka berdua bisa minta izin. Saya tidak menuntut kepada para gurunya nanti kalau anak-anak ketinggalan materi bagaimana. Saya tidak menuntut demikian karena materi tanggung jawab saya. Konsekuensinya ada di orang tua dan anak-anak akhirnya membuat pembelajaran yang menarik di dalam rumah, bagaimana untuk mengejar materi-materi yang selama ini biasanya satu tahap di kelasnya gitu. Itu bisa terjadi di dalam rumah. Jadi misalnya dia kelas 1, dia sudah belajar materi kelas 2. Dia kelas 2 sudah belajar materi kelas 3. Nah, seterusnya itu sangat mungkin untuk dijalankan di rumah. Mengapa demikian? Kami melakukan itu. Itu berdasarkan pengalaman kami. Ketika saya lulus SMP, masuk SMA, kelas 1 saja. Tiba-tiba kenapa matematika SMP itu menjadi mudah sekali ya? Andai kata saya sudah belajar matematika SMA kelas 1 itu menjadi mudah tuh materi SMP itu. Ketika saya masuk pada tahap TPB, matrikulasi perguruan tinggi, itu kenapa menjadi IPA SMA itu menjadi mudah sekali. Kenapa saya tidak belajar IPA fisika seperti ketika di tahap TPB atau matrikulasi itu, sehingga pembelajaran di SMA itu menjadi lebih mudah. Itu sekedar pengalaman dan pengalaman itu seru karena membuat kita belajar lagi. Yang terpenting adalah itu ya Pak ya, membuat kita belajar lagi. Jadi para Bapak dan Ibu sekalian, tenang, janganlah panik di masa transisi ini, karena ini memang masa transisi. Namanya masa transisi itu memerlukan berbagai macam proses penyesuaian. Jadi sesuaikanlah terlebih dahulu aspek-aspek mental, emosi, kemudian keterampilan-keterampilan dasar untuk mensikapi bentuk pembelajaran yang baru ini sebelum masuk kepada konten atau materi pembelajaran itu sendiri. Materi pembelajaran itu cepat sekali bisa dikejar, jangankan dikejar ya, karena materi yang sekarang diajarkan di sekolah itu barangkali baru kita ajarkan itu sudah berubah lagi.
sudah kadaluarsa karena dunia ini berubah dengan terus sangat menerus itu. cepat. Betul. Saya masih melihat bahwa di sekolah-sekolah masih diajarkan ada berapa bentuk zat di bumi ini, tiga terus ya. 3 Padahal sekarang padat, sudah cair, gas, masih itu. Padahal sekarang ini dengan sangat banyaknya ilmu pengetahuan sudah menelisik. Setidaknya itu sudah ada 7 level zat itu. Jadi ya janganlah terlalu panik dengan materi, tenang, dan jangan lewatkan apa yang tidak mungkin bisa didapatkan lagi, yaitu situasi, momentum pandemi, krisis COVID-19 ini, dan juga krisis-krisis yang menyertainya, sosial, ekonomi, budaya, dan macam-macam. Jadikan COVID ini sebagai tema. Ya, terima kasih untuk Pak Dodi yang sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, dan masih ada 2 pertanyaan yang masih saya hold untuk besok karena paling cocok ini disampaikan, diobrolin esok hari, yaitu dari Mbak Fikroh tentang bagaimana mental di saat yang lain sekolah tapi ya kita tidak biasa-biasa aja, dan Mbak Erli bagaimana menghadapi salah satu anak yang gak antusias dengan tema yang ada. Ini akan berkaitan sekali esok hari karena kita akan belajar dari yang muda, dari Elan akan hadir esok hari jam 10 tepat. Maka pasang alarm Anda, makin seger dengan yang muda, gitu ya, makin seger dengan yang muda, dan besok kita akan bahas tuntas dengan apa aja Merdeka Belajar tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir selalu di obrolan dapur Ibu. COVID-19 datang, orang tua mulai ditantang, pendidikan keluarga menjadi sebuah keniscayaan. Maka pendidikan itu harus merdeka dan memerdekakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur adalah wajah keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan dapur Ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi